Tapi sebelum kita bicarakan terkait hikmahnya nih dok, kita pengen tahu dulu sebetulnya dulu kronologinya ketika kemudian pertama kali tahu bahwa keluarganya ada yang kena positif itu seperti apa untuk mencari tempat isolasi mandiri dan sebagainya dok. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum, selamat siang pemirsa semua. Jadi mungkin saya cerita dari awal ya Mhm. kejadiannya. Pada saat itu kami sebenarnya juga sudah bulan April waktu itu. Jadi sebelum puasa kami sekeluarga pergi ke rumah mertua, rencananya ingin silaturahmi sama nyekar dari bapak mertua di Bandung yang sudah tidak ada gitu ya. Mhm. Jadi pada saat itu apa namanya seminggu lah sebelum puasa kami pergi ke Bandung. Tapi memang kami tidak tinggal di sana, tidak tinggal di rumah mertua karena menjaga prokes ya. Mhm. Kemudian kami tinggal di hotel dan di sana sampai bulan puasa kami di sana. Kemudian sekitar 5 hari kami di Bandung, kemudian kami pulang ke Jakarta. Nah pulang ke Jakarta, esok harinya suami saya mulai masuk kantor lagi, Ya. mulai masuk kantor gitu ya. Tiba-tiba dari kantor beliau nelpon gitu, kok badanku nggak enak ya gitu ya, demam ini. Terus ya udah coba periksa, saya bilang gitu. Pada saat itu kasus belum setinggi ini, tapi memang ya. Terus saya minta dia periksa di rumah sakit Islam waktu itu. Terus nelpon lagi untuk cepat dengan swab, ternyata positif gitu ya. Kemudian dia positif dan tapi di rumah kita semua aman-aman saja. Dia positif swab, terus saya minta langsung ya sudah pulang aja Pak ke rumah. Nah waktu itu saya pulang ke rumah, terus seperti apa? Jadi pada saat itu yang dirasakan sebagai walaupun saya juga dokter gitu ya, tahu dan Ya. menangani juga, walaupun tidak menangani secara langsung gitu ya, cuma tahulah proses dan sebagainya. Tapi ketika mendengar itu tentu ya apa ya rasa takut, sedih itu pasti ada ya, manusiawi sekali. Dan kemudian tapi kita harus apa nih langkah-langkahnya gitu ya. Akhirnya kita sepakat bahwa semua harus swab gitu ya. Akhirnya kami semua di rumah swab. Kebetulan anak saya ada 3, kami berlima akhirnya swab dan pada saat itu semua negatif. Mhm. Jadi di rumah hanya suami saya yang positif. Akhirnya suami saya kebetulan saya telepon, pada saat itu belum sesulit sekarang untuk mendapatkan apa namanya ruangan di rumah sakit. Ya. Akhirnya saya telepon rekan saya, akhirnya bisa. Suami saya pergi sendiri itu ke apa namanya ke rumah sakit. Nah, beberapa hari kemudian satu-satu anak saya sudah mulai demam. Ada yang mulai demam, ada yang batuk, ada yang hilang penciuman. Akhirnya saya kontak puskesmas, saya cerita gitu ya bahwa kondisi keluarga kami yang positif. Akhirnya dijadwalkan oleh puskesmas, seminggu setelah itu kami semua PCR ulang. Mhm. Dan hasilnya setelah PCR ulang, ya 3 anak saya positif dan saya Mhm. sendiri yang negatif gitu ya. Jadi pada saat itu ya suami di rumah sakit gitu ya, Ya. rasanya tiga anak saya positif. Jadi bingung kan ini bagaimana, seperti apa. Dan kami langsung berpikir, aduh kami habis dari Bandung nih gitu ya. Apakah kami kena di Bandung Ya. atau memang sebelumnya gitu ya. Kalau kami kena di Bandung ya sudahlah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata suami saya sebelumnya kan berarti membawa virus dan sampai ke menularkan keluarga di Bandung, Ya. itu kan juga jadi PR sendiri gitu ya. Mhm. Akhirnya setelah itu suami saya mengabari dari rumah sakit, dia cerita bahwa seminggu sebelum kami ke Bandung ternyata temannya bareng-bareng sama suami saya, jadi teman satu kantor, sama-sama keluar waktu itu hari Jumat, Mhm. pergi makan siang dan sholat Jumat bersama, dan mengabari suami saya bahwa dia positif. Jadi dia nelpon suami saya, Pak tolong deh Bapak sekeluarga diperiksa karena saya positif. Ya dari situ kita tahu, oh ternyata suami saya itu kena seminggu sebelumnya dari temannya. Jadi kan kita juga tambah beban ya Mbak, maksudnya Iya. itu apa ya, kami abai sekali gitu loh. Kami merasa sehat, kami pergi ke Bandung ke rumah mertua saya, dan mertua itu kan juga sudah sepuh ya, Mhm. udah 70-an. Dan setelah itu keluarga di Bandung diperiksa dan mertua saya juga positif dengan kakak ipar gitu. Jadi ya kebayang ya terutama suami saya ya, bebannya dia Betul. berarti dia menulari anak-anaknya, menulari ibunya, menulari kakaknya. Itu sempat di rumah sakit juga sempat drop karena beban pikiran seperti itu gitu kan. Faktor psikis juga sangat pengaruh sekali. Mhm. Nah saat itu saya juga bingung bagaimana nih, di rumah cuma saya sendiri yang positif. Kebetulan anak saya juga sudah lumayan besar, yang paling kecil sudah 17 tahun, mau 17 sudah kelas 2 SMA, yang 2 sudah kuliah, dan mereka bilang kebetulan kami tidak ada pembantu rumah tangga karena COVID, mereka pulang.
Dan anak-anak saya, udah deh ibu keluar aja, ibu ke rumah saudara atau kemana, kami bertiga aja di rumah. Cuma kan ya nggak mungkin ya Mbak, walaupun sudah besar-besar, tapi Iya. ya sebagai ibu nggak mungkin lah kita tega meninggalkan anak-anak gitu ya. Kemudian setelah itu saya coba berpikir tenang, saya pikir ya udahlah Bismillah, saya di rumah jaga anak-anak, masing-masing di kamarnya sendiri, saya juga di kamar, semua bisa menjaga. Dan alhamdulillah sampai proses sekitar 14 hari, suami saya dan anak saya yang besar negatif, saya juga masih negatif, kemudian setelah itu anak saya yang 2 masih positif, 14 hari kemudian alhamdulillah kita semua sembuh, gitu Mbak. Alhamdulillah, Masya Allah. Wah, ini Perjuangan ceritanya, memang iya betul. Baik, Ibu ini sebetulnya jedanya Ibu. Tadi kan awalnya ketular ya, dari teman kantor begitu ya, Bapak begitu. Kemudian akhirnya sampai ya. 14 hari, kemudian sembuh. Tapi kalau dari awal sampai sehat kembali butuh berapa lama, Bu? Total kami mengambil keputusan bahwa ini Iya. sudah selesai gitu sekitar 21 hari. Mhm. 21 berarti sudah adem ayem insya Allah ya. Iya, 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 gitu. Sudah ini lagi steril lagi. Siap. Alhamdulillah karena sampai hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Itu terhitung dari bulan apa, Dokter Bulan Pitut? April, Bulan April. sebelum puasa. Jadi kami itu di bulan puasa itu kami dengan COVID. Bulan puasa tahun ini ya. Ya, bulan puasa tahun ini Aha. gitu. Jadi Oke. kami semua kalau saya tetap karena saya negatif ya saya tetap sampai full puasa, tapi kalau Iya. anak-anak awalnya sempat puasa, tapi mereka kan kondisinya naik turun ya, akhirnya saya putuskan ya udah nggak usah puasa dulu gitu. Jadi setelah mereka sudah selesai, mereka sudah sembuh di bulan Syawal, alhamdulillah waktu itu anak saya yang besar 14 hari nggak puasa, yang yang kecil 10 sampai ada yang 10, macam-macam lah, ada 10 ada 16, Mhm. dan kita niatkan setelah puasa di bulan Syawal langsung lanjut untuk bayar puasanya, dan alhamdulillah semua sudah selesai bayar Masya puasa Allah. di tahun ini gitu. Langsung dikebut di bulan Syawal ya, Dokter Iya, Pitut ya. nggak Masya usah Allah. nunggu nanti saya bilang gitu. Masya Allah. Yang penting kalau sudah sehat langsung dibayar Iya, puasanya tadi ya. iya, iya. Masya Allah. Dan berarti kalau ke Bandungnya itu sebelum bulan Ramadan ya, Dokter Pitut Iya, ya? jadi kami sempat buka puasa di Bandung, Mhm. dan taraweh Ya. semalam dan sahur di Bandung. Mhm. Oke, baik.